Assalamualaikum gengs, welcome to Vismatpedia YouTube channel. Di video ini Kak Didi bakal ngebahas soal tes potensi skolastik UTBK tahun 2019. Tapi hanya bagian matematisnya aja ya. Langsung aja kita bahas yuk. Soal pertama, bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 dikali 18/19 adalah. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kita tinggal mencari pilihan jawaban yang menghasilkan nilai yang paling besar. Untuk opsi A, B, dan C memiliki nilai desimal yang sama, yaitu 0,99. Jadi, kita tinggal bandingin pecahannya aja. Pecahan A dan B, pecahan A memiliki nilai yang lebih besar dari pecahan B. Untuk itu, opsi B adalah tidak mungkin. Nah, opsi pada pecahan A dan C, sekarang kita bandingkan. Pecahan A kita bagi 2, sehingga hasilnya adalah 0,99 dikali 9/19. Nah, oleh karena nilai pecahan pada opsi A itu lebih besar dari opsi C, maka pilihan C adalah jawaban yang tidak mungkin. Kita perhatikan D dan E. Nilai pecahan di opsi D, kita perkecil, kita bagi 2/2, maka hasilnya akan sama dengan 0,66 dikali 9/19. Opsi D, E, dan A memiliki nilai pecahan yang sama-sama 9/19. Jadi kita tinggal perhatiin aja desimalnya. Desimal yang paling besar ada ya yang di A. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Di antara 5 bilangan berikut, nilai yang paling besar adalah. Untuk soal ini kita tinggal samain pembilang sama persenannya aja. Karena persen terkecil adalah 15 dan semua bilangan persen pada opsi merupakan kelipatan 15, ya udah kita ubah aja semuanya menjadi 15% biar sama-sama bisa dibandingin. Untuk opsi A sama dengan 9/7 dikali 3 dikali 15% adalah 27/7 dikali 15%. Nah, karena opsi B udah 15%, ya udah kita tinggalin dulu. Opsi C, 9/14 dikali 4 kali 15%. Kita kecilin, 14 dibagi 2 dapat 7, 4 dibagi 2 dapat 2, hasilnya 18/7 dikali 15%. Nah, untuk opsi D, 90% itu adalah 6 dikali 15. Maka hasilnya 21 kita bagi 3 dapat 7, 6 kita bagi 3 dapat 2, sama dengan 18/7 dikali 15%. Nah, untuk opsi E, 18/21 dikali 3 dikali 15%. Hasilnya adalah 21, kita kecilin dibagi 3 dapat 7, maka hasil akhirnya sama dengan 18/7 dikali 15%. Jadi jelas nih, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Nilai yang tepat menggantikan X adalah, kita tulis ulang dulu ya soalnya. Nah, pertama kita tuliskan dulu selisih antara bilangan sesudah dan bilangan sebelumnya. Dari 1 ke 4 adalah plus 3, 4 ke 5 adalah plus 1, kemudian plus 10, ini plus 2, plus 17, plus 3, dan plus angka yang tidak diketahui. Dari sini kelihatan ya polanya plus 1, plus 2, dan plus 3. Tapi pola angka sebelumnya itu masih belum jelas. Plus 3, plus 10, dan plus 15. Untuk itu kita coba cara lain dengan cara dikali. Oke, 1 ke 4. 1 dikali 4. Kemudian ini plus 1. Setelah itu ini dikali 3. Kemudian plus 2. Selanjutnya dikali 2,
kemudian plus 3, terus dikali 1. Nah, maka hasilnya X itu adalah 37 dikali 1 sama dengan 37. Untuk pola bilangan selanjutnya, tinggal kita kasih plus 4. Oke, jadi nilai yang tepat menggantikan X pada soal ini adalah yang A, 37. Next, soal keempat. Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah... Untuk mendapatkan angka 10 dalam segitiga P adalah dengan cara melakukan operasi aritmatika seluruh bilangan yang berada di luar segitiga P. Yang kemudian operasi ini digunakan untuk mencari angka yang berada di dalam segitiga Q. Mendapatkan angka di dalam segitiga P dilakukan dengan cara 30 dibagi 2, yang hasilnya kemudian dikurangi dengan angka 5. 30 dibagi 2 kan 15 nih, kita kurang 5, maka hasilnya adalah sama dengan 10. Itu juga berlaku untuk Q, di mana 45 kita bagi dulu dengan 3, yang kemudian kita kurangi dengan 9. 45 bagi 3, 15, kurang 9, hasilnya sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Sip, kita ke soal selanjutnya. Nilai 23 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola aritmatik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah mirip sama soal sebelumnya, di mana kita harus mencari operasi aritmatika di luar segi 4A untuk menghasilkan angka 23. Nah, operasi yang digunakan pada bilangan A, kita gunakan juga persis pada B agar kita dapat mengetahui bilangan pada segi 4B. Yaitu dengan cara mengalihkan angka 5 dan 7, kemudian mengalihkan angka 4 dan 3. Oke. 5 dikali 7 sama dengan 35, 4 kali 3 sama dengan 12. Agar menghasilkan 23, kita kurangkan. 35 kurang 12 sama dengan 23. Nah, operasi aritmatika ini kita gunakan untuk B juga. Dengan cara 8 kali 5 dikurang 4 kali 6. Oke, 8 dikali 5 dikurang 4 dikali 6. 8 kali 5, 40, dikurang 24, hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Sekian dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya.